Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 17 Juli 2023, kita bersama akan membuka hari kita dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat GKJ Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah Hidup Kudus. Berdasar dari 1 Tesalonika 4 di ayat pertama atau ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang waktu hidup kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau beri saat ini. Mengawalinya, kami belajar untuk mendasarkan dalam firman-Mu, untuk belajar mendengar Engkau dengan mendengarkan sabda-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan. Kami berserah hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama sebelum merenungkan lebih jauh tentang Sabda Tuhan, kita akan membaca dari 1 Tesalonika 4 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudaraku, demikianlah sabda Tuhan, dan mari kita bersama-sama merenungkannya
dalam tema hidup kudus. Hidup kudus. Ya, apa yang terlintas di dalam pikiran kita mendengar kata kudus? Sebuah kota di Jawa Tengah, atau seseorang yang kerjaannya hanya berdoa dan membaca Alkitab saja, atau pelayan Tuhan yang tidak bercacat celah. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kata kudus, yaitu kados, memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Nah, berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup atau memisahkan diri dalam kehidupan ini. Hidup kudus di dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan diri dari apa? Ya, memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu berarti kita harus terpisah dari kehidupan kita di dunia ini? Tentu tidaklah demikian. Kita tetap dipanggil ada dalam kehidupan di dunia. Kita tetap dipanggil untuk mewarnai hidup ini. Dan panggilan kita sangat jelas, yaitu agar kita hidup di dalam Tuhan. Hidup yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana di ayat yang pertama kita diingatkan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, yaitu supaya berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah, lalu hidup yang seperti apa? Yaitu hidup yang melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Di ayat 3 lalu dijelaskan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kemudian kita diingatkan juga di ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan kita tidak pernah dibiarkan sendiri untuk berjuang, melakukan kehendak Allah, hidup kudus dan berkenan padanya. Kita terus disertai dan ditopang dalam Roh-Nya yang kudus. Nah, saudara-saudaraku, hidup kudus adalah hidup yang terus-menerus berjuang, melakukan apa yang baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Hidup yang mengarahkan diri pada Dia, lekat dan dekat di dalam pengajarannya. Dan itu harus terus-menerus kita lakukan di dalam perbuatan kita. Panggilan hidup ini sangat indah. Kita dipanggil bersama ada dalam karyanya. Kita dipakai menjadi sarana untuk melakukan perbuatan baiknya. Jelas sekali
keteladanannya adalah hidup Tuhan Yesus. Maka saya dan saudara dipanggil untuk hidup seturut dengan Dia. Belajar melakukan apa yang menjadi kehidupannya. Perbuatan cinta dan kasih yang terus diberlakukan dengan baik. Perbuatan yang tidak bercela dan tidak bercemar. Yang jelas tolak ukurnya adalah Allah sendiri dalam karya cinta Yesus Kristus melakukan perbuatan baiknya dan terus melakukan perbuatan yang mengarahkan kehidupan seturut dengan segala kehendaknya. Terus kita dipanggil untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Kita berjuang di dalam segala kasih-Nya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita menjadi teladan dalam sikap, dalam pikiran, dalam perasaan dan perbuatan hidup. Kita menjadi teladan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepadanya. Kita dipanggil untuk terus melakukan perbuatan itu di tengah-tengah realitas dalam pergaulan kita di dunia ini. Tetap terlibat dalam kehidupan dunia dengan melakukan kehendak Tuhan. Terus berjuang, kita tidak pernah sendiri, penyertaannya selalu ada. Saudaraku, kita bersama-sama berserah di dalam segala karya cinta Tuhan dan kita bersama-sama terus memohon pertolongannya. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah embun pagi pada hari ini, Senin 17 Juli 2023. Dan sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pengajaran-Mu yang kami dengar saat ini. Kami belajar untuk mendengarkannya dengan baik, untuk dimampukan kemudian mewujudkan dalam panggilan hidup secara nyata. Kami berserah hanya kepada-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merengkuh kami, memakai kami terlibat dalam pekerjaan yang indah untuk menceritakan kehidupan yang seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk itu dan mampukan kami terus untuk melakukannya. Hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Dan saya, Esti Widyastuti, Pendeta Jemaat GKJ Pakem, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati.